Shalom Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 17 hingga 32. Saya ingin mengajak merenungkan satu tema yang penting untuk setiap pribadi orang percaya, yaitu personal growth of church member atau pertumbuhan setiap pribadi sebagai anggota jemaat. Jadi kita perlu memikirkan apakah kita sudah bertumbuh sebagaimana yang Tuhan inginkan. Saya akan menyampaikan pertanyaan untuk kita renungkan, tidak usah dijawab. Pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus? Barangkali ada yang sejak dalam kandungan karena nenek moyangnya Kristen, atau di tengah perjalanan dia berjumpa pribadi Yesus. Ya, seperti saya, keluarga belum percaya. Ya, ketika saya usia 18 tahun, saya berjumpa Tuhan Yesus. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah saat menjadi pengikut Kristus telah meninggalkan kehidupan lama? Karena banyak yang sudah ikut Yesus, hidupnya juga melakukan kehidupan orang seperti orang yang tidak mengenal Yesus. Begitu ya. Cara berpikir, cara berkata-kata, cara bertindak seperti hidup yang tidak mengenal Kristus. Yang ketiga, dan sudahkah kalau engkau sudah hidup baru, sudahkah engkau mengalami pertumbuhan? Kekristenan itu tidak boleh statis, kekristenan itu harus dinamis. Seperti bayi yang baru lahir, sampai nanti meninggal dia harus mengalami pertumbuhan. Itulah sebabnya waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu tentang kekristenan itu, seorang penabur menabur benih, tumbuh di pinggir jalan, tumbuh di tanah yang berbatu atau tanah yang subur. Kalau tanah yang berbatu tumbuh sedikit dan mati. Tanah yang subur dia terus bertumbuh. Nah, pertanyaannya, apakah kekristenan kita waktu itu sudah bertumbuh di tanah yang subur? Nanti menjadi perenungan kita masing-masing dan koreksi hidup kita masing-masing. Baik, dalam Efesus pasal 4 ayat 17 hingga 32 sangat-sangat jelas apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, menjelaskan dua hal. Yang pertama, memberikan perbandingan yang mencolok bagaimana hidup sebelum Kristus, sebelum mengenal Kristus, dan bagaimana hidup sesudah mengenal Kristus. Atau kehidupan lama sebelum dalam Kristus itu, dan orang yang dalam Kristus, apakah engkau sudah mengalami kehidupan baru yang bertumbuh. Kehidupan lama memang menuju kematian. Kehidupan baru, ingat, menuju pertumbuhan yang menghasilkan buah. Ya, itu ya. Buahnya buah kekekalan. 3 hal yang kita bahas. Yang pertama, kita akan lihat sepintas, kita flashback bagaimana sih kehidupan lama. Jangan-jangan kita sudah mengaku Kristen masih dalam barisan orang yang hidup lama, gitu ya. Kita cek, periksa berdasarkan firman Tuhan ini. Yang kedua, itulah bagaimana ciri-ciri kehidupan baru atau kehidupan yang sudah diubahkan dalam Yesus. Dan yang ketiga, karena personal growth, pertumbuhan, apakah sejak saya terima Yesus sampai hari ini, saya sudah bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus. Saya ingat sekali perjalanan kekristenan saya, jatuh dan bangunnya. 6 bulan pertama menjadi orang Kristen, saya masih gamblang di pikiran saya, tukang pikul gitar dulu. Kemana-mana ikut hamba Tuhan pikul gitar, bawakan pakaian dia, cucikan pakaian dia, dan ada bodoh-bodoh begitu kekristenannya gitu, masih ingat gitu. Terus waktu mahasiswa juga masih ingat, bodoh-bodoh, dapat sesuatu dari Jakarta. Saya bilang kepada dosen saya kira dosen saya belum mengerti. Saya terlalu karena masih kanak-kanak begitu kan, mau tunjukkan kepada dosen-dosen, oh saya sudah. Dan waktu menjadi dosen di STT pun sejauh itu saya tahu pemahaman kekristenan, pemahaman misi, dan sampai Tuhan bawa bertumbuh sekarang bagaimana fokus kepada hidup bermisi dengan Tuhan. Dan saya terus menanti pertumbuhan apa Tuhan, karena kekristenan tidak boleh statis, tidak boleh terhenti, harus progresnya makin hari makin serupa dengan Kristus. Kita bahas satu persatu kehidupan lama.
Secara singkat ya Bapak Ibu, dalam ayat 17 sampai 19 dijelaskan manusia lama sebelum kenal Kristus dibilang apa? Tidak mengenal Allah. Walaupun KTP-nya beragama, tanpa Kristus dia sama dengan tidak mengenal Allah. Agama apapun. Orang Kristen pun kalau tidak lahir baru, tidak bertobat, tidak mengenal Allah. Itu kehidupan lama. Maka kita cek, benarkah saya sudah mengenal Allah? Jangan ngaku saya kenal Pak Presiden Jokowi. Sebenarnya Pak Presiden Jokowi nggak kenal saya kan? Hanya tahu aja. Banyak orang hanya tahu Allah. Tapi dia tidak dikenal Allah dan tidak mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Melalui Tuhan Yesus satu-satunya jalan. Allah lah yang menyatakan diri menjadi manusia agar kita mengenal Allah. Yang kedua apa? Pikirannya ayat 8:17b sia-sia. Bagaimana pikiran yang sia-sia? Hidupnya untuk menjelekin orang lain, usahanya hanya untuk perut, tidak untuk kepentingan Tuhan. Apa yang dia pikirkan di bawah kolong langit hanya untuk bagaimana puas, bagaimana senang untuk di dunia ini saja. Dari bangun sampai tidur sampai bangun berpikir yang aneh-aneh, yang sia-sia. Tidak berpikir bagaimana memajukan pekerjaan Tuhan. Tidak berpikir bagaimana hidup dalam kekekalan. Itu pikiran sia-sia. Yang berikut, pengertiannya gelap. Makanya Bapak Ibu kita jelaskan Injil malah ngelawan. Ahli Taurat, Yesus datang, juru selamat malah disalibkan. Karena pikirannya gelap. Tidak mengerti kebenaran. Walaupun masuk gereja, pikirannya gelap. Walaupun lampunya 100 watt, pikirannya juga gelap. Karena apa? Terang yang sesungguhnya hanya diterangi oleh Yesus Kristus. Yang berikut, manusia lama jauh dari persekutuan dengan Allah. Ibrani pasal 10:25, janganlah menjauhkan diri dari persekutuan ibadah orang percaya. Nah, biasanya orang yang dunia itu 1000 macam alasan. Jadi kalau tanggal 31 malam pengakuan dosa. Tanggal 25 itu sudah mandi, bersih-bersih, mau ke gereja, tanggal 30 ke gereja, tanggal 1 ke gereja, tanggal 2 enggak lagi. Jauh dari Allah. Dia hanya mengikuti tradisi saja. Terus orang yang demikian, sekalipun dia bergelar S1, S2, S3, Paulus menyebut sampai itu hidup dalam kebodohan. Karena apa? Hikmat, kepintaran itu dimulai pengenalan akan Tuhan yang benar. Dan yang berikut, orang yang tidak mengenal Tuhan, degil hatinya. Bagaimana itu orang yang degil? Keras ya. Oke, baik kita lanjutkan. Kehidupan lama disimpulkan oleh Paulus dalam 3 perkara yang mengerikan. Dikatakan degil ini membatu hatinya. Sehingga manusia tidak sadar bahwa dia berdosa. Dia merasa lebih baik dari orang lain gitu ya. Terus yang berikut, dosa berkuasa atas manusia sehingga tidak kenal sopan santun. Gak ada tahu etika yang baik. Anak bisa melawan orang tua, bisa kehidupan yang tidak benar antara keluarga. Dan orang yang itu, kehidupan lama, Paulus katakan bahwa sangat bergantung kepada hawa nafsu, tidak peduli orang lain, asal hawa nafsunya dipuaskan. Seringkali kita destruktif ya, suka yang penting saya puas. Makanya kalau marah, saya bilang kalau ada orang marahin saya sampai habis kata-kata, sudah puas? Saya bilang, karena nafsunya manusia itu ingin memuaskan dengan kata-kata, dengan perbuatannya. Kalau orang yang marah-marah bilangnya, sudah puas kah? Itu ya, tidak peduli perasaan orang lain lagi. Itulah keadaan hidup manusia yang tidak kenal Kristus. Nah, maka Paulus menghimbau para pengikutnya sungguh-sungguh meninggalkan kehidupan semacam itu. Jangan senang tinggal dalam lumpur kehidupan yang mengerikan itu. Kalau sudah punya baju baru, apalagi kalau selebriti, itu walaupun bajunya masih bagus, kalau sudah ada model baru, yang lama tidak pakai. Tinggalkan baju lama, pakailah baju baru, itu kata Paulus. Baik, selanjutnya, kehidupan manusia lama untuk bertumbuh manusia baru, langkah yang Paulus ajarkan apa?
memiliki komitmen untuk membuang cara kehidupan manusia kita yang lama akan menjadi serupa dengan Kristus. Kata kuncinya komitmen. Kalau orang sudah terlibat narkoba, itu nggak ada obatnya. Kalau orang yang sudah pecandu rokok, nggak ada obatnya. Obatnya apa? Hanya komitmen saya lepaskan dalam nama Yesus. Ya, hidup lama itu enak sih. Bisa buat dosa seenaknya. Makanya orang mau tinggal di hidup lama, kecanduan. Dan memang harus ada komitmen dalam nama Yesus. Saya mau lepaskan dan mau menuju hidup yang baru. Itu sebabnya Paulus bilang apa? 2 Korintus 5:17 sama-sama. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jangan masih di dua perahu. Perahu kaki kanan di perahu baru, kaki kiri di perahu lama. Kalau perahunya jalan kiri kanan terkoyak kita, begitu kan? Jadi harus betul-betul del. Dulu saya belajar pastoral. Kalau kamu punya masa lalu harus diputuskan bahasa Jawanya del. Del itu apa? Putusnya nggak tanggung-tanggung. Yang dimaksud ciptaan baru adalah pribadi yang mengalami pembaharuan dalam hidup melalui proses pertobatan. Pertobatan itu apa? Dulu di jalan dosa, sekarang berbalik. Ikut Tuhan Yesus. Tidak mengenakan tabiat lama, tetapi mengenakan tabiat Kristus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah manusia baru. Sekarang kita lihat manusia baru. Apa yang dikatakan dalam teks firman Tuhan mulai ayat 20. Orang ini tiap hari mau belajar dari Yesus. Orang yang berhenti belajar itu bukan orang yang dalam Yesus. Karena pengetahuan dalam Kristus tidak akan habis seperti air, seperti mata air. Jadi jangan kira saya sudah Kristen 20 tahun, 30 tahun sudah kenal Kristus sungguh-sungguh. Suami istri yang tiap hari sama-sama aja kita belum bisa mengenal seluruhnya. Apalagi dengan Tuhan Yesus. Caranya mengenal ya nanti kita pelajari. Yang kedua, setelah belajar ayat 22, berusaha terus. Kalau ada Roh Kudus ingatkan, ini tabiat lama, karakter lama. Jangan terus kita sayang itu. Kita tinggalkan, kita lepaskan. Yang berikut apa? Harus kata pembaharuan hari demi hari ini penting. Tadi pertobatan itu sekali berbalik dan pembaharuan itu mengalami pembaharuan harus terus-menerus. Ayat 23. Pakailah baju baru. Pakailah manusia baru. Makanya Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya kamu harus jadi terang dan garam. Itu manusia baru. Ya. Dan yang berikut yaitu perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan harus dibuang. Ada upaya dibuang. Ya, ayat 25 yang mencuri jangan mencuri lagi, yang berbohong jangan berbohong lagi. Berbohong pun enak kelihatannya, ulang-ulang masih bohong begitu ya. Korupsi juga enak, makanya keluar penjara masih korupsi lagi. Apalagi hidup persinan gitu. Wah, nanti ulang lagi begitu. Marah juga enak ya, atau ngambek juga enak ya. Kalau nggak enak nggak mau lama-lama ngambeknya. Karena enak, ada yang ngambek 1 hari, 2 hari, 1 minggu nggak mau tegur suami, nggak mau tegur istri. Karena enak kan? Coba nggak enak, pasti keluar dari cepat. Nggak ngambek lagi begitu. Ingat, DOSA apa itu? Adalah faktor penghalang utama mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu jangan pernah menyimpan dosa, sakit hati, dendam, marah. Tunggu ya. Nggak usah. Tunggu ya, saya makan habis kau. Ya, itu hambatan untuk kita makin mengenal Kristus. Maka dosa seenak apapun jangan disimpan. Janganlah memberi kesempatan kepada iblis, kata firman Tuhan. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Berikut, bagaimana sekarang personal grow mengalami pertumbuhan sebagai jemaat. Bagaimana pertumbuhan kekristenan menjadi dewasa? Yang pertama apa? Sediakanlah waktu untuk belajar firman Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Maka kita di Bapak Ibu ada materi-materi pemuritan, materi mobilisasi itu membawa kita untuk terus bertumbuh dewasa. Ya. Perhatikan apa komitmen seorang Esra. Esra 7 ayat
Tekadnya ketika dia percaya kepada Allah yang hidup. Apa tekad hidupnya? Kita baca sama-sama. Sebab Ezra bertekad untuk meneliti Torah Tuhan dan melakukannya serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Yang pertama apa? Bertekad apa? Untuk bertumbuh rohani. Tekadnya apa? Meneliti Torah Tuhan itu Alkitab, firman Tuhan. Yang kedua apa? Melakukannya. Jangan hanya kita ajarkan tetapi nggak dilakukan. Orang bilang NATO, no action talk only, gitu ya. Hanya omong saja, nggak melakukan firman. Dan yang ketiga apa? Mengajarkan. Ini rahasia ini, 3 hal inilah membuat if you want to grow. Jika kita mau bertumbuh, baca Alkitabmu, doa tiap hari jika kamu mau tumbuh. Meneliti, melakukan, mengajarkan, menjadi komitmen orang Kristen. Ini yang pertama. Yang kedua, agar bertumbuh. Tadi disimpulkan oleh Ezra di sini menjadi pelaku firman. Paulus mengajarkan apa? Hiduplah dalam kasih mesra, dalam persekutuan kasih satu dengan yang lain. Dan di sana dikatakan Efesus 32. Ya, kasih mesra satu dengan yang lain, saling mengampuni. Itulah kehidupan manusia baru. Itu yang dijabarkan dari mulai ayat 26 sebenarnya. Selanjutnya yang ketiga. Nah, ini saya baru dapatkan ketika saya fokus. Dulu tidak dapatkan waktu sebagai hamba Tuhan, sebagai dosen. Pertumbuhan kedewasaan rohani saya dapatkan ketika saya fokus dalam kegerakan misi. Tidak banyak orang Kristen tahu bahwa hidup bermisi adalah jalan untuk pendewasaan kerohanian. Banyak gembala memprogramkan jemaatnya untuk jemaat dewasa. Cari materi ke ujung-ujung bumi carinya. Kalau ada pendeta yang terkenal, coba diundang. Ada seminar di sana, coba ikut. Dia dikenal maha hadir untuk seminar. Hadir di mana-mana. Dan juga enggak bertumbuh dewasa jemaatnya. Dan tidak banyak orang Kristen tahu bahwa bermisi dengan Allah adalah jalan Tuhan untuk membuat kita bertumbuh dewasa menjadi serupa dengan Kristus. Maka di kursus Kairos kita sudah belajar di Matius 28 ayat 19 dan 20. Maxismen menggarisbawahi, menegaskan apa yang dia pelajari, bahwa amanat agung itu bagaikan pedang bermata dua. Ketika kita menjalankan amanat agung, orang yang belum kenal Yesus dapat dijangkau, dan kita yang terlibat roda kehidupan Kristen kita makin bertumbuh seperti Tuhan Yesus. Karena kedatangan Tuhan Yesus ke dunia hanya melaksanakan amanat Bapanya. Itulah yang saya syukuri. Saya boleh mengenal Allah, hati Allah. Dan Allah sudah memberikan alat. Bagaimana setiap anggota jemaat bertumbuh. Masalahnya dari semua anggota jemaat gereja yang saya amati, tidak sampai 10% church member atau anggota gereja yang terlibat dalam gerakan misi. Maka gerejanya tidak maju, tidak bertumbuh. Mungkin secara kuantitas bisa dengan strategi ya kita jemput, kita kasih materi, bisa banyak datang. Tapi bertumbuh seperti Kristus itu tidak terjadi secara material. Harus kerinduan untuk terlibat misi sedunia. Nah, ada banyak cara dalam terlibat misi sedunia. Kita bersyukur kalau teman-teman staf misionari sudah terlibat banyak hal. Tapi untuk kita semua yang belum terlibat banyak hal, sampai sekarang kita berdoa supaya tiap kita terlibat untuk pergi. Karena Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Baik langsung atau tidak langsung. Melalui sarana, melalui digital, melalui apalagi IT. Kita semua dipanggil seperti panggilan Abraham. Apa panggilan Abraham? Setiap ketemu orang, kita dipanggil agar menjadi berkat. Pada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Yang berikut. Panggilan yang berikut. Kita punya waktu yang sama.
Tapi bagaimana menggunakan waktu? Investasi waktu itu bukan untuk main HP habis-habisan, main game habis-habisan, untuk kerja saja habis-habisan, tapi investasi waktu untuk apa? Berdoa. Ya. Kolose 4 ayat 3 kita baca sama-sama. 1, 2 baca. Berdoalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara kepada Kristus yang karenanya aku bicarakan. Paulus itu orang hebat. Belum ada hamba Tuhan yang pengaruhnya seperti Paulus. Dan seluruh gereja, apapun denominasinya di seluruh dunia, dipengaruhi oleh kehidupan Paulus. Hidup kita sebenarnya secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh kehidupan Paulus. Tapi sekaliber Paulus dia bilang, berdoalah untuk aku. Artinya Paulus menempatkan pelayanan doa itu sebagai pelayanan yang sangat urgent dan penting. Tapi sayangnya banyak orang Kristen, hamba Tuhan, gereja, tidak melihat doa sebagai satu pelayanan yang urgent, yang utama, yang prioritas. Doa itu apa? Mengapa Paulus? Karena doa itu berhubung dengan Tuhan. Setiap waktu kita bisa berhubung dengan. Yang kedua, dengan doa kita berhubung dengan keluarga yang belum percaya, suku terabaikan, dengan misional. Itulah pentingnya investasi waktu. Yang berikut. Nah, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau investasi kita kepada suku-suku bangsa-bangsa, hati kita juga ada di sana. Oke, yang berikut. Investasikan, ini, kepintaran. Ya. IQ, kemampuan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan akal budimu. Investasi kepintaran, saya mau terlibat berpikir. Kalau diajak berpikir, jangan diam untuk kemajuan Injil. Yang punya karunia-karunia diberi Tuhan kepintaran lebih, kecerdasan lebih, kreativitas lebih. Ingat, jangan simpan. Harus untuk kemajuan Injil. Yang berikut. Keterampilan, skill. Apapun yang kamu perbuat, dengan segenap hatimu, perbuatlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat, keterampilan, berbuatlah sesuatu yang berdampak kekekalan bagi keluarga, komunitas, dan seluruh suku bangsa. Bapak Ibu, semua kita punya bakat, punya karunia. Mari kita memperkaya kemajuan Injil. Baik, selanjutnya kita bisa menyimpulkan agar kita mengalami personal growth sebagai orang Kristen. Karena kehendak Tuhan, setelah kita berjumpa Yesus, kita harus mengalami pertumbuhan. Kalau tidak bertumbuh, itu bukan kekristenan seperti yang Tuhan ingini. Ya, ingat. Kalau kita belum bertumbuh, hanya sekedar Kristen, hanya sekedar hamba Tuhan, tidak mengalami pertumbuhan semakin serupa dengan Kristus, itu bukan kekristenan seperti yang Tuhan inginkan. Maka untuk mengalami pertumbuhan, kita harus koreksi diri terus, tiap-tiap hari. Tinggalkan dosa. Oh, pagi bangun sudah ngumpat orang. Pagi bangun begitu datang ketemu orang sudah maki orang. Ya. Atau kita sudah berpikir negatif tentang orang lain. Tinggalkan dosa. Dan kita harus diproses oleh Tuhan. Dan itu seumur hidup. Karena seperti kita berjalan di jalan itu, pasti debu-debu itu hinggap di kaki dan perlu dibersihkan. Jangan merasa, oh saya karena pendiam, saya tidak pernah ngomong, saya paling suci lah sudah begitu. Karena Alkitab katakan kecenderungan hati manusia itu melakukan yang tinggalkan manusia lama, terus diproses oleh Tuhan. Yang kedua, disiplin membaca Alkitab. Ya, kalau di kampus di mana kami belajar itu wajib membaca Alkitab bangun pagi-pagi. Tapi dulu ayat teman bersaksi waktu liburan. Selama liburan 1 bulan tidak pernah buka Alkitab. Begitu. Artinya membaca Alkitab bersekutu dengan Tuhan seperti satu tugas dari dosen. Ini satu alat. Makanya saya kemana-mana komitmen saya belajar dari pimpinan kami dulu.
no Bible, no breakfast. Saya tidak akan makan, saya tidak akan bekerja sebelum saya bersekutu dengan Tuhan, membaca Alkitab dan berdoa. Itu komitmen kalau mau mengalami pertumbuhan. Yang berikut, yaitu agar kita bertumbuh, kalau ada ajak orang bermisi, ambil bagian pelayanan, ajak doa misi, ajak memberi untuk misi, ajak penginjilan, ajak bawa orang ke gereja. Dan saya yakin hidup kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Bermisi bersama Allah yang menghasilkan buah. Puji Tuhan. Dan mari kita lakukan, maka roda kekristenan kita mengalami pertumbuhan, semakin hari semakin serupa dengan Kristus.